Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas deretan cerita One Punch Man. Setelah ketiga murid Atomic Samurai yang mulai bertarung melawan monster Devil Longhair di dalam markas asosiasi monster. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 147 yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 147 kali ini, kita diperlihatkan aksi dari Atomic Samurai dalam bertarung mengalahkan para monster sendirian. Namun di luar dugaan, pahlawan kelas S itu malah bertemu dengan salah satu monster kuat milik asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 147 adalah Itu Mematikan. Pada awal scene, kita diperlihatkan monster Devil Longhair yang berhasil dikalahkan oleh ketiga murid dari Atomic Samurai. Sebelum tumbang, monster itu mengakui jika titik lemahnya adalah rabunya itu sendiri. Dan Iayan bersama rekannya yang lain telah mampu menebas semua serangan yang ia lancarkan. Akhirnya membuat si monster kewalahan sendiri. Ketiga murid Atomic Samurai juga tidak menyangka kalau mereka berhasil mengalahkan monster dengan level bencana iblis tersebut. Iayan berkomentar jika lawan mereka ini adalah monster yang lumayan tangguh dan memiliki jangkauan serang yang luas. Tidak lama kemudian, dari lantai atasnya, para mantan tentara bayaran menanyai mereka soal kondisi di lantai tersebut, karena mereka juga telah berhasil menetralisir lantai atas. Sambil menoleh, Bushi Drill tersenyum. Dia berkomentar jika sebenarnya mereka hampir saja kalah, padahal 3 lawan 1. Menurutnya, di antara mereka tidak ada yang akan sanggup menghadapi monster berambut panjang itu sendirian. Dan ayunan pedang mereka sebenarnya tidak cukup cepat juga. Dia mengajak yang lain untuk membayangkan kalau di bawah tanah ini masih banyak monster semacam itu yang berkeliaran, dan sepertinya mereka akan kesusahan. Sambil tersenyum, Iayan sependapat. Tapi dia sendiri juga yakin kalau guru mereka tidak akan kesulitan sama sekali. Benar saja. Di sisi markas asosiasi yang lain ada Atomic Samurai yang berhasil mengalahkan gerombolan monster yang mengepungnya dengan sekali tebasan pedang. Melihat rekan-rekannya yang berhasil dibantai, seekor monster mengakui jika pahlawan kelas S itu memang hebat. Menurutnya, Atomic Samurai memancing musuh terlebih dahulu dan kemudian menghabisi mereka secara bersamaan. Mendengar pengakuan tersebut, Atomic Samurai pun menoleh. Dia tidak menyangka jika masih ada monster yang bisa menghindari tebasan yang dia lancarkan barusan. Ternyata itu adalah monster berpedang yang memiliki 8 mata. Sambil mengeluarkan pedangnya untuk bersiap untuk menyerang, si monster memperkenalkan diri jika dia adalah Sword of Chopper, monster yang mempersembahkan jiwanya kepada pedang. Dia yakin akan memenangkan duel pedang mereka dan akan menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Akan tetapi, dengan santainya, Atomic Samurai malah mampu menangkis semua tebasan yang si monster lancarkan. Seusai menyerang, monster tersebut merasa jika duel mereka berjalan seri. Tapi di luar dugaan, Atomic Samurai juga telah berhasil menebas tubuh si monster hingga seluruh tubuhnya menerima banyak sayatan. Dan benar saja, tidak lama kemudian tubuh monster pedang itu hancur berkeping-keping. Dengan santainya, pahlawan kelas S itu kembali bertanya, apakah sudah semuanya dia kalahkan? Dia meminta siapapun yang belum dia cincang habis untuk segera mengangkat tangan. Kemudian ada seekor monster yang mengangkat tangan. Ternyata itu bukan monster, melainkan Machine God G5. Sambil mengeluarkan kedua pedangnya, si robot misterius itu mengaku jika dia sudah menganalisa hasil data pertarungan milik pahlawan kelas S tersebut. Dan dia juga sudah selesai mengkopi semua gerakan milik Atomic Samurai. G5 meminta pahlawan itu untuk tidak melawan dan lebih baik menyerahkan kepalanya saja. Mendengar hal itu membuat Atomic Samurai tersenyum. Menurutnya, mainan yang asosiasi monster buat satu ini sungguh menakjubkan. Dia berencana jika robot ini memang bagus, mungkin Atomic Samurai akan memesannya secara online agar bisa dipakai murid-muridnya untuk meningkatkan kemampuan berpedang. Kemudian mereka berdua mengambil kuda-kuda untuk bersiap. Lalu, akhirnya robot G5 berhasil dijajang habis oleh tebasan pedang yang pahlawan kelas S itu lancarkan. Kemudian Atomic Samurai memberikan serangan penutup dengan menebasnya sekali lagi. Akibat kejadian itu membuat Atomic Samurai berkomentar. Menurutnya robot yang dia lawan ini adalah tiruan yang murahan. Anehnya, robot yang dia kalahkan itu malah tiba-tiba meledak.
Atomi Samurai pun bingung karena tadi dia tidak memotong inti dari robot tersebut. Dia penasaran apakah ada sesuatu yang ekstra keras di dalam tubuh robot itu. Benar saja, dari balik ledakan debu tersebut, inti robot G5 melancarkan tembakan laser ke arah pahlawan itu. Tapi dengan mudahnya Atomi Samurai menebas serangan tersebut sambil berkata jika lawannya ini benar-benar pecundang yang menyebalkan. Ternyata aksi barusan si robot lakukan agar dia bisa melarikan diri, guys. Sambil menyarungkan pedangnya kembali, Atomi Samurai pun memilih untuk menyerahkan robot rongsokan itu kepada pahlawan yang berada di permukaan saja. Menurutnya para pahlawan di permukaan juga bisa diharapkan, apalagi kemampuan kerjasama mereka lebih unggul. Shin berpindah ke ketiga murid Atomi Samurai bersama para mantan pasukan pembunuh bayaran yang saling bekerja sama mengalahkan para monster menuju permukaan. Pemimpin pasukan itu mengaku kagum dengan skill yang dimiliki Iayan bersama kawan-kawan. Namun sambil merendah, Iayan mengaku jika ini hanyalah hasil yang guru mereka ajarkan saja. Pemimpin pasukan itu pun menanyai mereka, kenapa mereka tidak ikut saja bekerja sama bersama organisasi PMC seperti yang mereka ikuti ini. PMC ini adalah perusahaan militer swasta ya guys. Menurut mereka, ketika ahli pedang itu akan lebih dihargai mahal dan akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi jika ikut bergabung ke dalam pasukan militer mereka. Mendengar hal itu membuat Iayan dan kawan-kawan sempat terkejut. Tapi Iayan memberitahu jika aktivitas kepahlawanan yang mereka jalani ini adalah bagian dari latihan juga. Dan itu berbeda dengan karir yang para tentara itu tawarkan. Pemimpin pasukan itu memberitahu jika seluruh aura pembunuh telah sepenuhnya menghilang dari pertempuran dengan kekuatan yang mereka bertiga miliki. Hal itu akan sangat mereka butuhkan untuk keterampilan, sehingga mereka rela membunuh demi bisa memilikinya. Jika semua digabungkan, maka akan sangat sempurna untuk strategi berbasis penyergapan. Namun Iayan memberitahu jika ini semua lebih kepada pengendalian diri daripada gaya bertarung. Bushido bertanya balik, apakah mereka tertarik dengan kegiatan kepahlawanan, khususnya di jalur berpedang. Namun pemimpin tentara itu menjawab tidak, karena hal yang seperti prajurit yang dinaungi rasa keadilan hanya akan menghalangi mereka. Ketika murid Atomi Samurai itu sempat berbincang-bincang banyak hal soal ideologi dengan para tentara bayaran tersebut, seperti halnya bersandiwara, mengalami neraka yang sesungguhnya, dan orang-orang kotor. Dalam hati, Iayan merasa jika mantan prajurit ini memiliki kerjasama yang sangat bagus, dan mereka para pahlawan harus menjadikannya sebagai contoh. Shin kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Tareo yang berlari ketakutan meminta tolong karena sedang dikejar oleh salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Black Sperm. Sambil terus berlari mengejar, monster itu berkata jika dia tidak akan melakukan hal buruk, karena dia cuma mau membunuh bocah itu saja, dan membunuhnya pun juga tidak akan lama, serta tidak akan terasa pula. Oh ya, meski kecil seperti ini, Black Sperm memiliki tingkat bencana level naga ya guys. Namun ketika monster itu mendekati bocah Tareo, tiba-tiba dia mendapat serangan tebasan pedang dari arah samping. Beruntung dengan sigap, monster tersebut mampu untuk menghindar. Ternyata serangan barusan berasal dari Atomi Samurai. Sambil tersenyum, pahlawan kelas S itu tidak menyangka jika monster yang dia serang ini lumayan lincah juga. Akhirnya Atomi Samurai berhadapan dengan salah satu eksekutif asosiasi monster. Mampukah pahlawan kelas S tersebut mengalahkan Black Sperm? Lalu bagaimana nasib dari Tareo seusai diselamatkan itu? Sayangnya scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 147 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 147 yang edisinya memperlihatkan Atomi Samurai yang mencegat eksekutif asosiasi monster, yaitu Black Sperm, ketika monster tersebut hendak mengejar Tareo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.